Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu, dengan harapan ilmu itu akan bermanfaat dan akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul perbuatan yang kadang tidak kita sengaja ini ternyata berdosa besar dan bagaimana cara bertobatnya. Itulah yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengawali bagaimana dosa besar yang tidak kita sengaja ini, mari kita mulai dulu dari Al-Faqih yang meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian mengerti ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ihtabtahu." Yang artinya, ketika kau ungkapkan hal-hal atau keadaan kawanmu sedangkan ia benci tentang pengungkapan hal itu kepada orang lain, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Jadi yang kami maksudkan dosa besar di sini yang kadang tidak kita sengaja itu adalah ghibah. Selanjutnya mari kita dengarkan pula dari Ibnu Abi Najih. Katanya, seorang wanita pendek seusai menghadap Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, "Pendek nian orang ini." Jawab beliau sambil menegurnya, "Berdosa kamu ghibah." Kata Aisyah, "Aku sekedar mengatakan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada padanya." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu telah mengungkap kejelekannya." Al-Hadis. Ini satu contoh sederhana yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, dan niatnya bukan untuk berghibah, membicarakan yang sederhana, mengatakan apa adanya, tapi diingatkan oleh Rasulullah. Ternyata hal yang semacam itulah yang berdosa besar. Contoh nyata yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, hanya mengatakan pendek nian orang itu, dan itu memang orangnya pendek. Itu pun diingatkan oleh Rasulullah. Inilah yang kami maksud
perbuatan yang kadang tidak kita sengaja. Dan itu contoh-contoh perkataan tuturan harian kita itu yang sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kadang menimbulkan semacam ini. Itu istri Rasulullah aja seperti itu, ya. Apalagi kita orang awam. Jadi kalau mau diakui sebenarnya kita itu setiap hari berbuat dosa dari keadaan ghibah ini. Maka kami sampaikan ini agar paling tidak menjadi peringatan bagi kita untuk berusaha mengurangi dosa-dosa yang kita perbuat dari kegiatan ghibah yang tidak sengaja ini. Lalu bagaimana dosa besarnya? Seperti apa? Mari kita dengarkan. Dari Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'ad Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, di malam Isra diperlihatkan suatu kelompok tengah disayat-sayat daging pinggangnya, lalu disuapkan ke mulutnya dengan seruan, santaplah daging saudaramu yang dulu kau menyantapnya. Lalu tanyaku, siapa mereka itu, wahai Jibril? Mereka itu adalah umatmu Muhammad yang mengejek atau menghina orang lain, baik dengan isaroh atau isyarat maupun dengan tindakan nyata. Jadi hanya lewat mulut, isyarat pakai tangan, isyarat pakai kedipan mata, itu sudah termasuk ghibah. Dan seperti itulah nanti besok di alam akhirat orangnya akan disayat daging pinggangnya dan disuruh makan. Berat sekali siksanya. Maka lalu bagaimana kalau kita ingin bertobat supaya kita terbebas dari ghibah itu ketika meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu, bagaimana supaya kita sah atau kita lunas dosanya atau halal dosanya? Maka di sini ada satu petunjuk masalah bagaimana sah atau tidak kalau kita hanya bertobat dengan membaca istighfar. Sahkah taubatnya ghibah tanpa minta maaf atau memberitahu orang yang dibicarakan? Dalam hal ini banyak pendapat. Setengah ulama membolehkan sah, dan setengah yang lain tidak sah. Lalu di sini ada lagi pendapat dari Abu Lais As-Samarqandi yang berpendapat sebagai berikut. Untuk bertobat dari dosa ghibah, yang pertama adalah jika ghibah itu telah didengar orang yang dikatakan jeleknya, maka harus minta maaf, minta dihalalkan kepadanya. Yang kedua, jika belum didengar ghibahnya itu, maka dicukupkan dengan istighfar dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi itulah cara bertobat ketika kita melakukan dosa besar yang namanya ghibah. Karena dengan ghibah ini kita akan meninggal dengan ghibah, belum minta maaf, maka kita akan menjadi nomor satu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, dan barangkali ada kesalahan itu semata-mata kami merasa yang fakir ilmu dan sebagai manusia yang tempatnya lupa dan salah. Selanjutnya kita akhiri apa yang dapat kami sampaikan dengan billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.